Pria itu berdiri di tepi atap dan berpura-pura ingin melompat dari gedung, sementara rekan setimnya di lantai bawah dengan sengaja berteriak. Setelah menarik perhatian orang yang lewat, polisi dan petugas pemadam kebakaran segera tiba di tempat kejadian. Pada saat ini, rekan satu tim mengenakan seragam pemadam kebakaran dan menyamar sebagai petugas. Setelah petugas pemadam kebakaran masuk ke lift, pria itu berjalan langsung ke sisi lain dan datang ke sebuah ruangan, lalu menyuruh orang-orang untuk segera keluar karena ada yang ingin bunuh diri. Mendengar hal itu, seluruh staf bergegas meninggalkan kantor. Setelah semua karyawan dievakuasi, ia mengunci pintu, mengeluarkan peralatannya, mengeluarkan detektor logam yang telah disiapkan sebelumnya dan memindai berangkas di sebelahnya. Saat alat-alat itu berhenti dan mengeluarkan suara keemasan, ia mengeluarkan lembaran plastik dan membukanya di dasar dinding lalu mengambil kapak. Tak lama kemudian sebuah lubang besar dibuat di dinding. Ia mengeluarkan batu bata yang pecah dan menyimpannya di dalam laci. Kemudian ia membuka tabung gas, mengeluarkan pistol gas yang telah disiapkan sebelumnya, menghubungkan tabung asetilen, mengenakan kacamata hitam kecil dan menyalakan ujung pipa. Nyala api itu disesuaikan ke mode pemotongan dan disorotkan dengan terang ke pintu baja lemari besi itu. Setelah membuat lubang besar di pintu baja, pria itu mengeluarkan 38 juta koin emas dari dalam dan membuka kotak itu. Ia segera memasukkan semuanya ke dalam tabung kompresi, kemudian membersihkan tempat kejadian dan menutupi lubang di dinding dengan lukisan. Saat ini FBI sedang membujuk pria yang ada di atap. Ketika ia menerima pesan dari rekannya bahwa tugasnya sudah selesai, ia berbalik untuk pergi. Namun saat pria itu baru saja meninggalkan lokasi kejadian dengan koin emas di punggungnya, petugas pemadam kebakaran itu tiba-tiba memanggilnya, menyuruhnya untuk melepaskan tabung tersebut. Agar penyamarannya tidak terlihat, ia tidak punya pilihan selain mengembalikan tabung gas itu. Saat mobil pemadam kebakaran meninggalkan tempat kejadian, ia mengikutinya ke kantor pemadam kebakaran. Melihat pria gendut itu menggoreng telur, ia diam-diam berjalan mendekat dan mengambil pengocok telur milik pria gemuk itu. Ketika pria gemuk itu berbalik dan bersiap mengocok telur itu, pengocoknya telah hilang. Pada saat ini, ia mengambil kesempatan untuk segera mengambil cairan gas dan menyebarkannya secara merata di atas kompor itu. Pria gemuk itu menyalakan gas dan kompor gas itu langsung terbakar dengan keras. Sementara semua orang datang untuk memadamkan api, pria itu diam-diam menyelinap ke ruang tempat peralatan disimpan dan mulai mencari tangki tabung yang berisi koin emas itu. Setelah menemukan tangki gas yang berat, ia segera menghubungi rekannya di lantai bawah. Ia membuka jendela dan bersiap untuk melemparkan tangki itu ke bawah. Akan tetapi celahnya terlalu kecil dan tangki itu tidak dapat melewatinya. Pada titik ini, pria itu mendapat ide dan mengalirkannya ke bawah melalui jendela. Ketika rekannya melihat ini, ia segera mendorong kereta bayi yang ditinggalkan untuk menangkap emas itu. Lalu pria itu menuangkan koin-koin emas itu di dalam pipa dan semuanya jatuh ke dalam kereta dorong. Setelah itu, ia mengembalikan tabung itu ke tempatnya, menyekasi di jari dengan kain dan meninggalkan tempat tersebut. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?